দর্শক আজকে টাঙ্গাইলে দেখেন কত যানজট, তো এই যানজটের মধ্যে দেখেন কিভাবে গাড়ি যাচ্ছে এবং মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে গেছে। তো মোটামুটি দেখেন কত যানজট, kota লোক জায়গায়। Negara Bangladesh, sebuah nama negara yang mungkin jarang terdengar di telinga masyarakat dunia. Terletak di Asia Selatan dan berbatasan langsung dengan India serta Teluk Benggala, Bangladesh seringkali disalahpahami dan bahkan diabaikan. Padahal, negara ini menyimpan begitu banyak cerita tentang keteguhan rakyatnya, kerasnya hidup sehari-hari, hingga perjuangan melawan kemiskinan dan kekacauan kota yang luar biasa padat. Dengan jumlah penduduk mencapai lebih dari 160 juta jiwa, Bangladesh menempati peringkat ke-8 sebagai negara terpadat di dunia. Namun yang lebih mencengangkan lagi, ibu kotanya, Dhaka, dinobatkan sebagai kota paling padat di dunia, dengan rata-rata lebih dari 44.500 orang per kilometer persegi. Sebagai perbandingan, kota seperti Madrid di Spanyol memiliki kepadatan sekitar 4.000 jiwa per kilometer persegi. Bisa dibayangkan betapa sesaknya hidup di Dhaka. Kepadatan ini bukan hanya angka statistik. Ia benar-benar dirasakan dalam setiap sisi kehidupan warga. Jalanan selalu macet, udara tercemar, dan suara klakson tak pernah berhenti dari pagi hingga malam. Hampir tidak ada lampu lalu lintas yang berfungsi, dan kalaupun ada, sebagian besar pengendara tak menggubrisnya. Aturan lalu lintas seolah tak berlaku di sini. Semua orang berjalan, berkendara, atau bahkan menarik becak seolah-olah jalan milik mereka sendiri. Yang lebih mengerikan adalah kondisi kereta api di Bangladesh. Setiap hari, puluhan ribu orang berdesakan ingin naik kereta, walau gerbong sudah penuh. Tak sedikit yang duduk di atap kereta, bergelantungan di sisi pintu, atau berdiri rapat-rapat tanpa ruang gerak sama sekali. Kereta api di Bangladesh bukan hanya sekadar moda transportasi. Bagi jutaan warga miskin, terutama yang tinggal jauh dari kota besar, kereta adalah urat nadi kehidupan. Mereka bergantung pada kereta untuk pergi bekerja, berdagang, berobat, bahkan sekadar mengunjungi keluarga. Tetapi, yang menyedihkan, kondisi kereta api di Bangladesh sangat buruk dan berbahaya. Setiap pagi dan sore hari, jam-jam sibuk saat orang pergi dan pulang kerja, stasiun-stasiun utama seperti Kamalapur di Dhaka dipenuhi lautan manusia. Ribuan orang berdiri berdesakan di peron. Begitu kereta datang, mereka berebut naik, seolah tak ada hari esok. Gerbong yang seharusnya menampung maksimal 70 orang, bisa dijejali lebih dari 150 penumpang. Tak hanya di dalam, atap kereta pun penuh oleh orang-orang yang duduk rapat satu sama lain. Bahkan ada yang berdiri di pinggiran gerbong, hanya berpegangan pada jendela. Ini bukan pemandangan langka, bahkan sudah menjadi hal biasa. Pernah pada suatu hari besar, Idul Fitri, misalnya, di mana jutaan warga Dhaka mudik ke kampung halaman, jumlah penumpang bisa meningkat 2 hingga 3 kali lipat. Tiket kereta habis dalam hitungan jam. Namun, banyak orang yang nekat tetap naik tanpa tiket, karena tak ada pilihan lain. Mereka memanjat pagar stasiun, naik atap gerbong, duduk di antara sambungan gerbong, atau bahkan bergelantungan di pintu dengan setengah badan berada di luar. Satu guncangan kecil saja bisa menyebabkan kecelakaan fatal. Badan Kereta Api Bangladesh, yang seharusnya mengelola dan menjaga keamanan transportasi ini, telah lama mendapat kritik tajam. Banyak gerbong yang usianya sudah puluhan tahun. Sebagian besar tidak memiliki AC, jendela tidak bisa ditutup, kursi kayunya keras dan sempit, bahkan toilet yang ada lebih sering rusak daripada bisa digunakan. Belum lagi pencurian, pelecehan, dan kekerasan yang kadang terjadi karena kondisi yang terlalu padat dan pengawasan minim. Beberapa organisasi internasional telah menyuarakan keprihatinan. World Bank dan ADB sempat menggelontorkan dana bantuan untuk modernisasi sistem transportasi. Namun, seperti banyak proyek di negara berkembang, korupsi dan birokrasi lambat menjadi hambatan besar. Perubahan yang diharapkan pun berjalan sangat lambat. Di tengah kondisi itu, para penumpang hanya bisa mengandalkan insting bertahan hidup. Mereka terbiasa tidur duduk berjam-jam di gerbong panas, makan nasi dari bungkusan daun pisang sambil berhimpitan dengan orang asing, bahkan berbagi tempat duduk dengan ayam atau kambing yang ikut dibawa naik. Dan yang lebih menyedihkan, banyak anak-anak kecil yang ikut menumpang kereta ini. Mereka duduk di lantai yang kotor, kadang bermain di antara sambungan gerbong yang sangat berbahaya. Tidak sedikit juga yang menjadikan stasiun sebagai rumah, karena tak punya tempat tinggal tetap. Beberapa wartawan internasional yang meliput langsung kondisi kereta di Bangladesh menggambarkannya sebagai kereta maut.
karena siapapun yang naik harus siap menerima risiko kecelakaan, cedera, atau bahkan kehilangan nyawa. Pada 2019, terjadi tabrakan antara dua kereta di Brahmanbaria yang menewaskan sedikitnya 16 orang dan melukai puluhan lainnya. Penyebabnya, sistem sinyal yang rusak dan kelalaian manusia. Sayangnya, kecelakaan seperti ini bukan hal langka. Dalam 10 tahun terakhir, tercatat ratusan kecelakaan yang menyebabkan korban jiwa, baik akibat tabrakan, tergelincir, maupun jatuh dari atap gerbong. Namun meski demikian, masyarakat tetap memilih kereta karena harga tiketnya yang paling murah dibanding transportasi lain seperti bus atau pesawat. Bagi mereka, murah adalah segalanya, meski nyawa menjadi taruhan. Pemerintah Bangladesh sebenarnya telah mengumumkan berbagai rencana modernisasi jalur kereta. Ada proyek pembangunan jalur ganda, perbaikan stasiun, dan pembelian lokomotif baru dari Tiongkok dan India. Tapi pelaksanaannya masih sangat lambat dan tidak merata. Di kota-kota besar, mungkin kita bisa melihat 1-2 kereta baru yang lebih bersih dan nyaman. Namun di daerah pedalaman, kondisi kereta masih seperti masa 1970-an, penuh karat dan tanpa standar keselamatan yang memadai. Ironisnya, di tengah semua kekacauan itu, kita masih bisa melihat senyum warga Bangladesh di atas kereta yang sesak. Mereka menyanyi, mengobrol, bahkan berbagi makanan dengan penumpang lain yang tak dikenal. Sebuah gambaran kuat tentang semangat bertahan hidup dan rasa kemanusiaan yang masih terjaga, meski dalam kondisi sangat tidak manusiawi. Namun, di balik semua kekacauan itu, Bangladesh adalah negara yang memiliki sejarah perjuangan luar biasa. Salah satunya adalah dalam mempertahankan bahasa mereka sendiri. Pada tahun 1952, rakyat Bangladesh dengan berani memperjuangkan agar bahasa Bangla menjadi bahasa resmi negara. Mereka melawan keputusan yang ingin menjadikan Urdu sebagai bahasa utama. Banyak nyawa melayang, tapi pengorbanan mereka tidak sia-sia. Hingga kini, setiap tanggal 21 Februari diperingati sebagai Hari Bahasa Ibu Internasional, bukan hanya di Bangladesh, tapi juga di seluruh dunia. Sebuah pengakuan dari UNESCO terhadap perjuangan rakyat kecil yang tak pernah menyerah. Bangladesh juga memiliki kekayaan budaya dan sejarah yang luar biasa. Salah satunya adalah Masjid 60 Kubah, yang terletak di Bagerhat. Masjid ini sudah berdiri sejak abad ke-15 dan menjadi salah satu situs warisan dunia UNESCO. Dibangun oleh seorang tokoh sufi bernama Han Jahan Ali, masjid ini bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga simbol kemajuan arsitektur Islam di wilayah Asia Selatan. Dari sisi alam, Bangladesh dikenal sebagai negara yang sangat subur dan penuh sungai. Bahkan, Sungai Padma yang mengalir di sini dinobatkan sebagai sungai tercepat kedua di dunia setelah Amazon. Terdapat lebih dari 700 sungai besar dan kecil yang mengaliri wilayah Bangladesh, menjadikannya salah satu negara dengan sistem perairan terbesar di Asia. Namun semua keindahan itu seringkali tenggelam oleh bayang-bayang kemiskinan. Meski dalam 2 dekade terakhir pertumbuhan ekonomi Bangladesh cukup mengesankan, bahkan mencapai angka di atas 5% per tahun, masih banyak warga yang hidup di bawah garis kemiskinan. Tahun 2000, hampir 50% warga hidup dengan penghasilan di bawah $2 per hari. Saat ini angka itu memang telah turun drastis, namun sekitar 1 dari 4 warga masih hidup dalam kondisi sangat miskin. Ironisnya, di tengah kemiskinan, ada satu fakta yang cukup unik. Bangladesh memiliki tingkat obesitas terendah kedua di dunia setelah Vietnam. Kurang dari 5% penduduknya yang mengalami obesitas. Ini bukan karena pola makan sehat, melainkan karena gaya hidup mereka yang sangat aktif dan terbatasnya akses terhadap makanan berkalori tinggi. Sebagian besar warga tinggal di pedesaan dan bekerja sebagai petani atau buruh kasar yang membutuhkan tenaga fisik setiap harinya. Dan jika kita berbicara tentang layak huni, maka Dhaka mungkin menjadi kota yang jauh dari kata nyaman. Ukuran kota yang besar, jumlah penduduk yang sangat padat, kemacetan yang luar biasa, dan udara yang penuh polusi membuat Dhaka sering dijuluki sebagai salah satu kota paling tidak layak huni di dunia. Bagi para pendatang, berjalan kaki di jalanan Dhaka bisa menjadi pengalaman yang mengejutkan, bahkan traumatis. Asap kendaraan langsung menyambar wajah, suara klakson bersahut-sahutan, dan kondisi jalanan yang berantakan menyulitkan siapapun untuk sekadar bernapas lega. Namun, satu hal yang tidak bisa disangkal dari bangsa ini adalah semangat rakyatnya. Di tengah keterbatasan dan tantangan hidup, masyarakat Bangladesh tetap hidup dengan penuh semangat dan kerja keras. Mereka berjalan kaki berjam-jam untuk bekerja, berdesak-desakan di kereta tua, bahkan tetap tersenyum meski harus hidup dalam rumah sempit dan panas. Bangladesh adalah gambaran nyata dari sebuah negara yang masih berjuang keras keluar dari belenggu kemiskinan
sambil tetap menjaga jati dirinya. Negara yang penuh dengan ironi, antara kemajuan ekonomi dan kemiskinan struktural, antara keindahan alam dan kekacauan kota, antara sejarah perjuangan dan realita yang keras. Semoga suatu hari, Bangladesh bisa bangkit sepenuhnya dan menunjukkan kepada dunia bahwa negara kecil dengan semangat besar ini layak mendapatkan perhatian dan dukungan lebih banyak. Kalau kamu merasa narasi ini membuka matamu tentang sisi dunia yang jarang dilihat, jangan lupa untuk like video ini, share ke teman-teman kamu, dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Subscribe juga channel ini biar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari berbagai belahan dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya.